Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ramadan dikirimkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi rahmat bagi kita. Dia adalah momentum untuk melakukan perubahan-perubahan ke arah positif. Di antara perubahan yang harus kita lakukan ke arah yang lebih baik adalah perubahan dalam rangka hablum minan nas, bagaimana interaksi kita dengan sesama kita. Di antara orang yang paling berhak untuk mendapatkan kebaikan dari kita adalah kedua orang tua kita. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, Imam At-Tirmidzi dan para ulama hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Raghma anfi 'abdin aw ba'uda." Duhai sangat celaka dan sangat jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, man adraka walidayhi, orang yang sempat bertemu dengan kedua orang tuanya, au ahadahuma, atau salah seorang dari keduanya, walam yudkhilahu al-jannah, tapi tidak menjamin dirinya untuk masuk ke dalam syurga. Banyak orang mencari tiket ke syurga, pergi ke tanah haram, melaksanakan haji, umrah. Banyak orang mengira tiket syurga itu ketika membangun masjid, ketika membantu anak-anak yatim dan seterusnya. Itu adalah sebuah kebaikan, benar, luar biasa. Namun jangan lupa, tiket ke syurga yang paling cepat adalah berbakti kepada kedua orang tua. Kita melihat betapa banyak para ulama, para aulia ditinggikan derajat mereka oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka berbakti kepada kedua orang tuanya. Uwais Al-Qarni digelar dengan Sayyidut Tabi'in. Siapa dia? Banyak orang tidak mengenalnya, sahabat tidak mengenalnya, bahkan orang-orang yang hidup di masanya pun tidak mengenalnya. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masa beliau masih hidup pun sudah menyebutkan Uwais Al-Qarni. Wahai Umar, usahakanlah bertemu dengan Uwais Al-Qarni. Ucapkanlah dan sampaikanlah salam dariku. Jika sempat engkau bertemu dengannya, maka mintalah ampunan Allah Subhanahu wa taala darinya. Masya Allah, dia adalah Uwais Al-Qarni, mendapat gelar dengan Sayyidut Tabi'in. Kenapa? Apa keistimewaan Uwais? Ternyata dia berbakti kepada ibunya, berbakti luar biasa kepada ibundanya. Sidang hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di masa Ramadan ini berbaktilah dengan sebaik-baiknya kepada orang tua kita. Wabil khusus di masa COVID-19, ketika kita lebih banyak di rumah, ini kesempatan luar biasa untuk berbakti kepada orang tua. Kalau kita tidak mampu melakukan yang terbaik, minimal kita tidak melakukan perkara yang menyakiti hati mereka. Banyak anak tidak tahan dengan orang tuanya karena orang tuanya terlalu banyak berbicara. Iya, kewajiban kita hanya berikan telinga. Jangan berikan mulut kepada orang tua, berikan telinga. Dengar saja apa yang dikatakan oleh orang tua. Apabila orang tua gembira, bahagia dengan keberadaan kita, itu peluang menuju surga Jannatul Na'im. Jangan sebaliknya menjadi orang-orang yang durhaka kepada orang tua. Dan yakinlah, kalau kita berbakti kepada orang tua, Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada kita keturunan yang juga berbakti kepada orang tua. Dalam sebuah buku menceritakan tentang kisah-kisah yang pernah terjadi, dahulu ada seorang anak yang hidup bersama kedua orang tuanya. Dididik sang anak dengan sebaik-baiknya, tapi kemudian sang ibu meninggal dunia, tinggallah mereka berdua, sang anak dengan sang ayah. Selang beberapa waktu, sang anak terus semakin besar hingga menamatkan pendidikan kuliahnya, lalu menikah, namun tetap tinggal dengan sang ayahnya. Namun setelah sang anak ini memiliki keturunan, mulailah sang ayah sudah tua, mulailah sang ayah sulit untuk hidup secara normal, makan, muntah, keluar kotoran di mana-mana. Mulailah sang istri mengatakan, "Wahai kandaku, dulu kita sanggup bersabar dengan ayahmu,
Namun sekarang ini lihatlah anak kita tidak mau makan, tidak selera makan, melihat ayahmu yang terus membuat kekotoran dalam rumah kita. Sang anak terus berfikir, kalau saya letakkan di panti jompo, maka apa guna perjuangan hidupku selama ini, membantu orang tuaku, bersabar bersama orang tuaku. Maka syaitan terus membisikkan dalam hatinya, sehingga dia pun berniat ingin membunuh sang ayah. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Maka pada suatu hari, sang anak mengatakan kepada ayahnya, wahai ayah, hari ini saya akan bawa ayah berjalan-jalan. Dipangkunya lah sang ayah, digendongnya, di pundaknya, dibawa berjalan-jalan hingga menuju ke pelosok hutan. Hingga sampai di suatu tempat, sambil terus berjalan, sang anak mengatakan, wahai ayah, tahukah ayah betapa beratnya diriku, istriku dan anakku menanggung penderitaan menjaga ayah. Wahai ayah, hari ini sudah cukup kesabaranku, aku akan membunuh ayah. Maka sang ayah menangis tersedu-sedu, dan sang anak mengatakan, wahai ayah, tidak perlu engkau menangis, sudah cukup. Bagaimanapun saya tetap akan membunuh ayah. Sang ayah mengatakan, wahai anakku, aku menangis bukan karena takut engkau akan membunuhku, tapi kalau engkau ingin membunuhku, jangan di sini, tapi ke depan lagi. Di depan sana ada batu besar, bunuhlah saya di batu besar sana. Maka sang anak terperanjat dan mengatakan, wahai ayah, mengapa demikian? Mengapa saya harus membunuh ayah di batu besar itu? Sang ayah mengatakan, wahai anakku, bunuhlah ayah di batu besar sana, karena dahulu aku pun membunuh kakekmu di batu besar sana. Terperanjat sang anak. Jadi benarlah seperti yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, birru bi abaikum yabir bikum abnaukum. Berbuat baiklah kepada orang tua kalian, niscaya kalian akan mendapatkan anak yang juga akan berbakti kepada kalian. Tapi kalau seandainya kalian durhaka, di antara dosa yang disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia balasannya sebelum di akhirat adalah durhaka kepada orang tua. Orang yang durhaka kepada orang tua, bagaimanapun suksesnya dalam usahanya, dalam bisnisnya, tetap tidak akan ada keberkahan. Tetap dia itu akan merana sepanjang hidupnya. Kenapa? Disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala balasannya di dunia ini. Maka sidang hadirin wal hadirat, lihatlah bagaimana Nabi Ibrahim dikaruniakan seorang anak Ismail yang luar biasa. Mau disembelih pun sempat mengatakan, ya abati, wahai ayahku tersayang, lakukanlah, insya-Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Mengapa demikian? Karena ternyata Nabi Ibrahim adalah seorang ayah yang dulunya juga berbakti luar biasa kepada ayahnya. Terus berbakti kepada orang tua. Wabil khusus di bulan Ramadan ini, apa yang bisa kita lakukan? Berikanlah. Berikan perhatian, berikan kasih sayang. Insya-Allah mudah-mudahan keluar kita dari Ramadan ini, yang pertama membawa tiket atau titel taqwa, dan yang kedua kita telah mempersiapkan tempat kita di syurga kelak. Liya'mal albar ma syaa ya'mal faliyadkhula illa al-jannah. Anak yang berbakti kepada orang tuanya, silahkan berbuat seenaknya, tetap dia akan masuk ke dalam syurga Jannatun Naim. Wal ya'mal al-'aq ma syaa ya'mal. Silahkan anak yang durhaka berbuat amalan sebanyak-banyaknya, fala yadkhula illa an-nar. Tetap dia akan masuk ke dalam api neraka. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita, selamatkan tutur kata kita dari berkata yang tidak baik kepada orang tua kita, dan semoga kita menjadi orang dan anak yang berbakti kepada orang tua kita. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.